Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia semua nih, apa kabar nih pada kesempatan kali ini? Kembali lagi di podcast Elbas nih, tentunya bersama rekan An dan tidak sendiri nih rekan An, rekan setia semua. Di sebelah, di samping ya, ini dekat rekan An ini sudah ada rekan yang cantik ya. Kita bisa lihat dari suaranya nanti ya, atau dengar dari suaranya nih rekan saya semua ya. Ada siapa nih ya? Kita minta perkenalan dulu nih, siapa nih yang ada di sebelah rekan An? Oke. Semoga aja nanti terdengar suaranya cantik juga nih ya. Oke, untuk rekan An, makasih nih ya sebelumnya udah dipuji cantik nih rekan setia ya. Jadi semoga nantinya rekan setia tidak zong. Oke, rekan setia tentunya bersama rekan V. Di podcast kali ini kita ada di segmen ruang ekonomi. Ya, kita akan membahas tentang pemberdayaan ekonomi lokal dan tentunya dengan kedatangan narasumber yang tidak kalah cantik juga. Iya, betul, karena ini cantiknya tidak mengalahkan siapapun ini. Bahkan bisa mengalihkan dunia. Wow, hancurkan dunia enggak nih? Kemungkinan bisa ya. Kita sambut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mem Wardah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya khawatir ada fitnah di sini. Jadi hari ini rekan-rekan rekan semua ditemani, didampingi oleh dua wanita yang cantik. Masya Allah. Amin. Jangan Amin lupa ya, kalau Mem ya. dipuji itu Ya. kita harus mengucapkan kalimat itu ya, Mbak V, rekan V ya. Oleh karena Masya itu Allah. juga Ya. jangan lupa untuk rekan semua untuk di like video ini, di komen juga ya, jangan lupa di komen dan juga share dan juga tentunya di subscribe ya. Oke, dan jangan lupa tentunya untuk rekan setia jangan dilupain, karena dilupain itu apa nih, sakit ya. Sakit sekali nih. Kita akan membahas tadi tentang pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, apa saja nih akan kita bahas? Kita langsung ke narasumber kita. Iya, Nah, betul. Hari ini kita akan membahas tentang apa nih seputar pemberdayaan ekonomi lokal. Ya, siapa yang berdayakan ini nanti? Ya, oke rekan V sama rekan Andrian. Jadi tadi seperti disampaikan ya, jadi kita akan membahas tentang 3 istilah ya, pemberdayaan ekonomi lokal. Tiga kata menjadi satu istilah, gitu ya. Oke. 3 in 1 ya, Mem? Iya. Kenapa? 3 in 1 ya. 3 in 1, benar ya. Ya. Dan sekarang memang lagi musimnya 3 in 1 ya. Namanya 3 in 1. Judul juga 3 in 1 ya. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari mata kuliah ya. Mata kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya lagi mata kuliah yang diberikan untuk mahasiswa di prodi yang ada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Jadi hanya di sini mata kuliah ini diberikan dan judulnya khas ya, pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, karena kalau kita cari ya, kalau kita googling ya di di mesin pencari tidak ada yang pas yang memang berbunyi pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi ini benar-benar milik di FEBI. Ada kalau kita cari memang akan ketemu misalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal ya. Ada kata masyarakat atau misalnya pemberdayaan lokal kemudian sambungannya masyarakat dan kolaborasi misalnya ya. Tapi untuk pemberdayaan ekonomi lokal atau biasa kita singkat PEL ya, bukan kain pel ya kan. Ini menjadi khas mata kuliah di FEBI. Nah, itu dulu. Jadi memang ini adalah satu penamaan mata kuliah dan juga artinya memiliki arti atau makna yang harus kita ketahui. Maksudnya supaya kita tahu nih arahnya apa yang dipelajari dari mata kuliah pemberdayaan ekonomi lokal. Iya. Dan juga rekan An sama rekan V, selain ini juga berguna untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, tentunya saya pikir ini juga akan berguna untuk masyarakat yang
masyarakat luas ya yang tidak mengambil mata kuliah ini juga harus tahu ini bisa menjadi apa ya, isu. Nah, saya suka isu tersendiri ya. Apa nih yang perlu diketahui dari istilah pemberdayaan ekonomi lokal. Gitu ya. Ini baru pengantar ya. Sudah berapa menit ya? Sudah 5 menit. Sudah 5 menit ya. Nggak apa-apa Oke. kan? Tidak apa-apa ya. Iya. Nah, ya. Oke, dan alhamdulillah walaupun pada saat ini cuaca kita Dingin-dingin gimana ya, gitu ya. dingin ya, kemudian malam hari tapi tetap fresh ya. Iya. Untungnya sudah diisi bensin ke perutnya tadi masing-masing ya. Itu maksudnya amunisi. Salah kalau saya bilang bensin ya, meledak nanti. Amunisi maksudnya ya, amunisi. Nggak akan Jadi- meledak, dingin. Ya, jadi kita menjadi berdaya ya, berdaya. Nah, sesuai dengan ini nyambung dengan kata berdaya ini ya rekan An sama rekan V ya. Gak apa-apa, kita santai aja membahasnya biar nanti yang menyimak podcast ini tidak terlalu serius Mengantuk. ya tidak terlalu mengantuk juga. Karena suara kita kan enak-enak ya, insya Allah didengar Insya walaupun tidak Allah. kelihatan muka orangnya, tapi yakinlah. Nah ya, yakinlah dari suara itu menunjukkan bahwa orangnya memang asik-asik ya. Oke. Berdaya semua. Iya. Oke, kita langsung ya. Nah, ini ada kata yang pertama itu adalah pemberdayaan ya. Pemberdayaan. Kita urai dulu ya. Jadi harus tahu dulu baru nanti bisa terangkai apa sebenarnya pemberdayaan ekonomi lokal di sini. Nah, tapi di sini ini saya kutip dari jurnal ya tentang pemberdayaan ekonomi lokal. Memang di sini ada melibatkan masyarakat, tapi kita nanti di sini konteksnya ke arah mahasiswa ya. Jadi mungkin masuk juga ya pemberdayaan ekonomi mahasiswa lokal ya. Bisa jadi ya, maksa ya. Ya Benar harus ya. ditambah mahasiswanya. Ya benar ya, karena kita mahasiswa fokusnya adalah mahasiswa di sini sebagai pelakunya. Jadi pemberdayaan itu kan sudah sering kita dengar ya istilahnya ya. Pasti rekan V atau rekan An pernah dengar orang sedikit ya pemberdayaan ya kan. Ada bantuan apa begitu ya, misalnya yang diberikan pemerintah pasti dalam rangka tujuannya adalah pemberdayaan ya kan. Misalnya apa nih, BLT yang lagi tenar ya. Nggak apa-apa kita promosi di sini ya, program pemerintah ya. Misalnya apalagi tuh ya, ada program yang diberikan oleh PNPM misalnya, atau ada kegiatan pemberian bantuan, rata-rata pasti tujuannya adalah untuk pemberdayaan ya kan. Dan ini secara bahasa ya atau etimologi, pernah dengar ya etimologi ya kan. Pemberdayaan ini berasal dari kata dasarnya adalah daya. Nah, daya ya, yang berarti itu adalah kekuatan atau kemampuan. Jadi kalau kita ambil dari pengertian ini, jadi pemberdayaan itu bisa kita artikan di sini ya. Saya kutip dari tulisannya Ambar Teguh ini ya tentang kemitraan dan model-model pemberdayaan. Di sini dinyatakan bahwa pemberdayaan itu adalah suatu proses ya, ada proses ya, suatu proses menuju berdaya. Jadi ke arah berdaya atau proses pemberian daya, menuju ke arah berdaya atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang belum berdaya. Nah, gitu ya. Apakah Anda sudah berdaya? Kan gitu ya kan? Kalau belum berdaya harus diberi daya kan gitu ya kan? Kayak listrik gitu ya. Iya itu ya. Nah, kemudian itu ya. Jadi jelas ya, clear ya, pemberdayaan ini proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang belum berdaya. Nah, ada lagi pendapat lain di sini, misalnya ya pendapatnya Shoemaker gitu yang dikutip dari dalam tulisannya Hari Hikmat, bahwa pemberdayaan ini dia fokus kepada kelompok miskin istilahnya ya. Kelompok miskin yang bisa diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan. Ataupun ada pandangan-pandangan lain yang mengartikan intinya memang membuat yang tidak berdaya itu harus berdaya gitu ya, bukan diperdaya ya. Salah ya. Salah kalau diperdaya ya. Ini agak-agak beda-beda tipis dengan berdaya dengan diperdaya. Di sini diberdayakan ya, diberdaya. Nah, oke, itu mungkin untuk sebagai apa ya, pengantar ya. Nah, kemudian pemberdayaan ini juga diistilahkan dengan, kalau dalam bahasa asing namanya itu adalah empowerment ya. Kalau ya empower ya, kalau bahasa Inggrisnya empowerment, ini adalah sebuah sama ya, artinya sebuah usaha untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong ya, mendorong, kemudian memotivasi, kemudian membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki dan
berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut dengan tindakan nyata. Oke. Ya, jadi ada usaha. Kalau tadi proses ya kan, kalau ini usaha untuk membangun kemampuan masyarakat dengan cara apa? Mendorong, terus motivasi, kemudian membangkitkan kesadaran tentang potensi yang mereka miliki. Bahwa kita tuh punya potensi, Anda ini punya potensi gitu kan, dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu dengan tindakan nyata. Nyambung ya dengan yang tadi itu ya. Jadi muaranya sama, membuat konteksnya apa ya? Berarti dalam rangka yang tadinya itu kelihatan tidak berdaya, yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Bukan tidak punya potensi, mereka punya potensi tapi mungkin belum memahami cara memberdayakannya, atau belum menyadari bahwa mereka itu punya potensi ada tapi nggak nyadar. Gimana itu ya? Ya harus dimotivasi. Nah ini juga misalnya berlaku ya secara umum, kadang orang punya potensi tapi dia tidak sadar dengan potensi yang dimiliki. Nah ini konteksnya adalah kita pemberdayaan ekonomi lokal. Dan kita baru membahas tentang kata pemberdayaan. Oke ya. Nah, ini sudah ada 10 menit pertama. Ya. Baik, apa kita break dulu? Lanjutkan ke part 2. Iya. Tadi sudah disinggung tentang pemberdayaan ya. Iya. Semoga dengan disinggung kita sudah mulai berdaya ya. Ya, semoga ya, Kita karena suatu lanjut. proses menuju berdaya. Iya. Yang belum berdaya nanti semoga menjadi berdaya nih. Karena kita akan lanjut ke part Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Kicauan ini terancam tak terdengar lagi, karena saat ini hampir 250 spesies burung di Indonesia terancam punah. Mari kita hidup berdampingan dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kehidupan anak cucu di masa mendatang dan mengurangi dampak perubahan iklim.